Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Kusnadi, Kasih Kantip Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang, ingin mengidentifikasi hambatan dan tantangan pelayanan serta menganalisis faktor penyebab baik internal maupun eksternal dalam lingkup Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang. Pertama adalah profil Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang. Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan di bawah naungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau. Dibangun pada tahun anggaran tahun 1996 dan resmi ditempati pada tanggal 15 Juli 2005. Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang memiliki bangunan seluas 20.358 meter persegi yang berlokasi di Jalan Dr. Saharjo SH nomor 1 Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang memiliki pegawai berjumlah 89 orang. Sebagai institusi yang bertugas menjalankan fungsi pemasyarakatan, Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang memiliki peran penting dalam proses pembinaan narapidana, pelaksanaan penegakan hukum, serta pelayanan publik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan integritas. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor MHH 050/OT 0101 tahun 2011 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehakiman nomor M01/PR 0703 tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan, bahwa tugas dan fungsi seksi administrasi keamanan dan tata tertib yaitu: 1. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, serta menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan, serta membuat laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Di seksi administrasi keamanan dan tata tertib memiliki 2 subseksi, yaitu subseksi keamanan dan subseksi pelaporan dan tata tertib. Kami juga berperan dalam pengendalian dan penanganan gangguan keamanan serta pelanggaran tata tertib yang terjadi di dalam lapas demi terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang kondusif dan tertib. Dalam menjalankan fungsi tersebut, kami memberikan beberapa bentuk pelayanan kepada warga binaan dan masyarakat, antara lain pelayanan kunjungan, pemberian informasi terkait data warga binaan kepada keluarga, pelayanan aduan dan pengaduan masyarakat, hingga pelayanan pelaporan pelanggaran disiplin warga binaan. Seluruh pelayanan ini dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan dengan prinsip kepastian waktu, keterbukaan informasi, kesopanan, efisiensi, dan akuntabilitas. Tugas dan fungsi kami di seksi administrasi keamanan dan tata tertib tidak lepas dari nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi, yaitu etika kerja, integritas pribadi, dan profesionalisme. Dalam hal ini, kami menerapkan nilai-nilai kepemimpinan Pancasila dalam setiap aspek kerja. Kami menjunjung tinggi kemanusiaan dalam memperlakukan warga binaan.
mengedepankan kepentingan umum, bekerja dalam semangat gotong royong, menjunjung supremasi hukum, dan menanamkan rasa cinta tanah air sebagai bagian dari semangat bela negara. Namun, tentu saja dalam pelaksanaan tugas dan peran di Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang, kami menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu fenomena yang nyata adalah jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas hunian, yang berdampak pada beban kerja serta efektivitas pengawasan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana juga menjadi kendala tersendiri dalam menjaga keamanan secara menyeluruh. Kami juga menghadapi tantangan berupa masuknya teknologi komunikasi ilegal, dinamakan psikologis warga binaan, hingga beban administratif yang tinggi. Meski demikian, kami terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dengan mengedepankan inovasi, sinergi antara lain, serta pembenahan sistem kerja yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman. Kemudian peran kepemimpinan juga berpengaruh. Kepemimpinan berbasis Pancasila di seksi keamanan dan ketertiban Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang harus mampu menghadirkan keteladanan, moral, integritas, dan inovasi implementatif berbagai permasalahan yang diidentifikasi melalui analisis sebelumnya dapat dijawab dengan pendekatan 6M, yaitu tentang SDM atau petugasnya, melaksanakan mentoring nilai-nilai Pancasila melalui apel pagi dan briefing rutin, memberlakukan sistem reward and punishment berbasis integritas seperti penghargaan bulanan bagi petugas teladan, mengadakan pelatihan etika profesi dan penguatan integritas bekerja sama dengan Balai Diklat Hukum dan HAM. Kemudian metode atau prosedur, merevisi SOP pengamanan dengan menambahkan indikator integritas berbasis Pancasila, melaksanakan evaluasi mingguan berbasis data hasil pengawasan di lapangan. Kemudian tentang teknologi dan peralatan, mengoptimalkan CCTV yang ada dengan sistem rotasi penempatan di titik rawan, mengusulkan pengadaan metal detektor problem ke Kanwil ke Kemenkumham. Kemudian sarana dan fasilitas, menata ulang tata letak pos jaga agar area rawan lebih mudah diawasi, menyusun prioritas pengadaan sarana deteksi berbasis analisis risiko keamanan. Kemudian pendanaan atau anggaran atau money, mengintegrasikan kegiatan pembinaan integritas ke dalam apel rutin tanpa menambah anggaran, mengusulkan program pembinaan integritas dalam DIPA tahunan, dan menggandeng stakeholder eksternal BNN, Polri, dan TNI untuk berbagai pengalaman tanpa membebani biaya operasional. Kemudian kebijakan atau pengelolaan atau manajemen, membentuk forum musyawarah Kantip sebagai wadah diskusi etik dan teknis, melaksanakan coaching leadership berbasis Pancasila secara berkala. Demikian paparan ini saya buat, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.